Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ibn al-Khattab dari kabilah Al-Adawi Al-Qurashi, Quraisy. Wa huwa tsani khulafa'ir rasyidin. Umar ibn al-Khattab ini adalah khalifah Ar-Rasyidin yang kedua sesudah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa ahadul asyarah al-mubasysyarah bil jannah, dan salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga bighairi hisab. Di dalam sejarahnya antara lain disebutkan bahwa Umar ibn Khattab ini banyak mempunyai anak. Disebutkan ada Ubaidullah, ada Zaid al-Akbar, Zaid al-Asghar, Abdullah, Hafsah, Abdurrahman al-Akbar, Abu Syahmah, Abdurrahman al-Awsat, Abdurrahman al-Asghar, Asim, Iyad, Fatimah, dan Ruqayyah. Yang banyak meriwayatkan hadis anak beliau yang bernama Abdullah atau disebut dengan Ibnu Umar. Dan salah seorang daripada anak Sayyidina Umar, Hafsah radhiyallahu anha, adalah salah seorang dari ummahatil mukminin, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pula di antara anak Sayyidina Umar ini yang sekaligus cucu dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu Zaid al-Akbar dan Ruqayyah. Karena ibunya itu Ummu Kulsum. Ummu Kulsum istri dari Sayyidina Umar, putri daripada Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Umar ini dikunyahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kunyah Abu Hafs atau Abu Hafsin. Ini pun salah satu kunyah yang tidak nama anak, karena Umar tidak ada punya anak yang namanya Hafs, tapi dipanggil dengan Abah Hafs. Abu Hafs itu adalah panggilan seekor singa. Singa itu dipanggil dengan panggilan Abu Hafs. Yang memanggil Abu Hafs itu adalah Rasulullah SAW pada waktu perang Badar. Dan Rasulullah pula yang memberikan gelar kepada Sayyidina Umar dengan gelar Al-Faruq. Artinya Al-Fariq bainal haq wal batil, yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Itu Sayyidina Umar. Maka Rasulullah pun memberi gelar Al-Faruq. Di dalam manaqib Sayyidina Umar lagi disebutkan bahwa banyak sekali saran pendapat Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain di situ tentang tawanan perang Badar. Rasulullah SAW minta pendapat kepada para sahabat, ini perang Badar
kaum muslimin menang, banyak menawan tokoh-tokoh Quraisy yang ikut perang Badar itu. Lalu ujar Nabi, wahai sahabat, kita apakan tawanan ini? Apa kita bunuhi atau kita tebus supaya keluarganya menebus, atau macam apa? Nah, Sayyidina Umar memberikan saran kepada Rasulullah. Sayyidina Umar, kalau saran aku, ini tawanan perang Badar adalah tokoh-tokoh Quraisy. Ini kalau ditebus nih oleh keluarganya, ini boleh kena ke Mekah, ini bisa menggerakkan perang lagi kena. Jadi baiknya dibunuh ya. Kemudian saran sahabat yang lain, diantaranya Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, kita di Madinah hanya beberapa bulan dan kita memerlukan ekonomi yang kuat. Nah, lebih baiknya tawanan-tawanan ini ditebus oleh keluarganya supaya kita bisa dapat keuangan untuk kota Madinah ini. Nah, dan pendapat Abu Bakar itu diterima oleh sahabat-sahabat lain. Rasulullah pun menerima yang terbanyak di antara saran-saran sahabat. Lalu akhirnya tawanan itu ditebus oleh keluarganya dengan emas, dengan perak, dikembalikan ke Mekah. Nah, ternyata sesudah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang bunyinya adalah bahwa Allah sebenarnya setuju dengan saran Sayyidina Umar itu, mestinya dibunuh. Dan terbukti pada waktu perang Uhud yang menggerakkan itu tokoh-tokoh tadi. Akhirnya perang Uhud dimenangkan oleh kaum musyrikin. Nah, itu salah satu di antara pendapat Sayyidina Umar tadi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi pendapat Sayyidina Umar tentang istri Rasulullah SAW. Dulunya istri-istri Nabi itu menerima tamu sahabat-sahabat. Lalu Sayyidina Umar memberi saran, wahai Rasul, sebaiknya istri engkau ini pakai hijab, pakai dinding. Kalau menerima tamu itu di belakang dinding, jangan langsung berhadapan. Karena yang datang ke rumah engkau ini ada orang baik, ada orang kada baik. Nah, sejak itu Allah pun menurunkan ayat menerima saran Umar itu. Akhirnya dibikinlah hijab supaya bini Nabi itu menerima tamu laki-laki di belakang hijab. Ada lagi saran Sayyidina Umar tentang orang munafik. Nah, orang munafik itu jadi Sayyidina Umar, kalau mati Rasulullah kada usah ikut menyembelihkan. Nah, itu pun saran Umar itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pun dilarang oleh Allah untuk menyembahyangkan kalau ada di Madinah itu orang munafik yang mati. Orang munafik orang yang mengucap 2 kalimat syahadat tetapi hatinya masih ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena banyaknya pendapat-pendapat Sayyidina Umar ini yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar ibn Khattab." Andai kata sesudahku ini ada masih nabi, niscaya Umar bin Khattab yang berhak menjadi nabi itu. Andai kata sesudahku ini ada lagi nabi, maka Umar bin Khattab ini yang berhak menjadi nabi. Nah, di antara anak Sayyidina Umar tadi ada yang namanya Asim itu ada punya anak perempuan namanya Laila. Laila anak Asim itu cucu oleh Sayyidina Umar. Laila itu kawin dengan laki-laki yang namanya Abdul Aziz. Lahir dari pasangan itu khalifah yang paling adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, nubzatun min kalamihi radhiyallahu anhu. Ini sekelumit daripada perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kana yaqulu, Sayyidina Umar berkata, "Law mata jadyun bi tarafil Furat la khashitu
ayyuhasiballahu bihi Umar. Nah, ini diucapkan oleh Umar pada waktu beliau menjadi khalifah, pemimpin kaum muslimin. Ujar Sayyidina Umar, andai kata mati anak kambing di tepi Sungai Furat, mati kelaparan, niscaya aku takut kepada Allah bahwa Allah akan menghisap aku dengannya. Kenapa? Ada anak kambing yang mati kelaparan, sedangkan engkau menjadi khalifah, menjadi pemimpin di situ. Wa akhadha tibnatan minal ardi wa qala, dan Sayyidina Umar mengambil sekeping tanah. Wa qala, berkata Sayyidina Umar, ya laitani kuntu hadhihi tibnah, alangkah senangnya aku seandainya aku menjadi sekeping tanah ini. Laitani lam ukhlaq, senangnya aku andai aku tidak dicipta. Laita ummi lam talitni, senangnya aku jikalau aku tidak pernah dilahirkan oleh ibuku. Laitani lam akun syai'a, senangnya aku jikalau aku tidak diciptakan Allah. Laitani kuntu nasiyan manusia, senangnya aku andai kata aku ini dilupakan oleh manusia. Nah, jadi artinya bahwa Sayyidina Umar tidak membanggakan dengan kedudukan beliau seorang khalifah, seorang presiden kaum muslimin pada waktu itu. Wa kana yaqulu, Sayyidina Umar berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah. Hisaplah diri kalian di dalam dunia semasih hidup sebelum kau nanti dihisap oleh Allah di padang mahsyar. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kamu sebelum bahwa ditimbang kamu. Artinya timbanglah amal kamu sekarang ini sebelum nanti ditimbang di akhirat. Wa tazayyanu lil ardil akbar, dan bersiaplah kalian untuk menghadapi persidangan yang maha besar, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah, pada hari itu kalian akan dihadapkan kepada Allah dan tidak ada yang tersembunyi di antara kalian sesuatu yang tersembunyi. Dan perkataan Sayyidina Umar lagi, man kathura dhahikuhu qallat haibatuhu, barang siapa yang banyak tertawa maka berkuranglah wibawa orang itu. Wa man mazaha ustuhibba bihi, barang siapa yang suka bersenda gurau, barang siapa yang suka bergaya maka dianggap inting orang dengan dia. Wa man aktsara min syai'in 'urifa bihi, barang siapa yang banyak melakukan sesuatu maka dikenallah dia dengan sesuatu itu. Barang siapa yang banyak daripada sesuatu maka dikenallah dia dengan sesuatu itu. Kalau kita banyak mengerjakan perkebunan, kita jadi tukang kebun padahal orang. Nah, kita banyak berdagang padahal orang pedagang. Nah, kita banyak apa yang kita lakukan maka itu akan dikenal orang kita dengan yang banyak kita kerjakan itu. Wa man katsura kalamuhu katsura sakatuhu, barang siapa yang banyak berbicara banyak tergelincir. Wa man katsura sakatuhu qalla haya'uhu, barang siapa yang banyak tergelincir maka akan sedikit malunya. Wa man qalla haya'uhu, barang siapa yang sedikit malunya, qalla wara'uhu, sedikit waraknya. Wa man qalla wara'uhu, siapa yang sedikit waraknya
mata qalbuhu, niscaya matilah hatinya. La tatakallam fima la ya'nika, janganlah engkau berkata-kata pada sesuatu yang tidak menguntungkan engkau. Wa'tazil aduwaka, dan jauhilah musuh engkau yang berparak lawan musuh. Wahdar sadiqaka, waspadai kawan engkau. Waspadai kawan engkau. Illal amina, kecuali orang yang bersifat amanah, kecuali kawan yang bisa bersifat amanah. Kalau kawan itu kada jelas amanahnya, waspada dengan kawan itu. Wala amina, dan tidak bisa orang itu dipercaya illa may yakhshallah, kecuali orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamshi ma'al fajir, jangan kau berjalan beserta orang yang fasik. Jangan mau dibawainya berjalanan kalau yang membawa itu orangnya fasik. Fayu'allimaka min bujuri, dia akan mengajarkan kepada engkau dari kefasikannya itu. Ini dibawainya kita berjalanan, dilajarinya kita cara berbuat dosa, padahal kita kada bisa asalnya. Wala tutli'hu ala sirrika, jangan kau buka rahasia engkau kepada orang yang fasik itu, karena dia kada aman dari bahu membuka rahasia. Wala tusyawir fi amrika, jangan kau musyawarah tentang urusan engkau. Illa alladzina yakhshawna Allah ta'ala, kecuali orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan hendak minta pendapat, minta saran kepada orang yang tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lamma kabbara li salatil fajri, manakala Sayyidina Umar bertakbir sembahyang subuh, ta'anahu Abu Lu'lu'ah, menusuk akan dia oleh Abu Lu'lu'ah, seseorang yang beragama Majusi. Ada yang mengatakan demikian. Rahat takbir sembahyang subuh, Allahu Akbar, dicucuknya oleh orang Majusi ini. Fatanawala biyadihi Abdurrahman ibn Auf, maka Sayyidina Umar menjangkau dengan tangannya kepada Abdurrahman bin Auf. Faqaddamahu, dia majukan Abdurrahman bin Auf. Fasalla bihim, sembahyang bin Auf dengan mereka. Jadi Umarnya begitu dicucuk kurang, merasa sudah kada kawal lagi, Sidin tarik Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam sembahyang subuh itu. Falamman sarafu, manakala mereka selesai sembahyang subuh, qala, berkata Sayyidina Umar, ya Ibn Abbas, hai Ibn Abbas, unzuru man qatalani, tengok siapa yang membunuh aku. Faqala, ujar si Ibnu Abbas, gulamul Mughirah, itu budaknya Mughirah. Faqala, berkata Umar, alhamdulillahilladzi lam yaj'al mitati biyadi rajulin yadda'il Islam, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang Islam. Artinya syukur kada orang Islam nang menusuk aku ini. Fahtumila ila baitih, maka Sayyidina Umar pun dibawa ke rumahnya. Wa ka'anna an-nasa lam tusibuhum musibatun qabla yauma idzin, seolah-olah manusia tidak mendapat musibah sebelum hari itu. Wa jaa syabun,
Ada mengatakan 3 hari Sayyidina Umar di rumah sudah kejadian itu. Datang seorang pemuda, faqala, berkata dia, ya abshir ya amiral mu'minin bi busyra minallahi ta'ala laka min suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qadamin fil Islam ma qad alimta summa wullita fa'adalta summa syahadah. Ujar pemuda itu, senanglah engkau hai amiral mu'minin dengan kegembiraan dari Allah bagi engkau. Engkau ini sahabat Rasulullah, engkau orang yang pertama-tama aja masuk Islam, kemudian engkau diangkat jadi khalifah, engkau adil, kemudian engkau mati syahid. Beruntunglah engkau wahai Umar. Faqala, ujar Umar, wadittu anna dzalik kana kafafan la alayya wa la li. Aku berkeinginan bahwa yang demikian itu impas, kada rugi kada untung. Artinya Sayyidina Umar impas sudah untung. Artinya aku menjadi sahabat Rasulullah, aku termasuk orang yang awal masuk Islam, aku jadi khalifah adil, aku mati syahid. Artinya kena amalku di akhirat itu sama, itu sudah untung. Apalagi artinya menang yang baik, sama pun sudah untung. Wadittu anna dzalik kana kafafan la alayya wa la li. Falamma adbara, manakala pulang laki-laki tadi, idza izaruhu yamassul arda, laki-laki itu sarungnya menyentuh tanah. Laki-laki tadi sarungnya tap air. Faqala, jara Umar, ya ibna akhi, hai saudaraku, irfa saubaka, angkat pakaian engkau tuh, jangan sampai tap air ke tanah. Fa inna wa abqa li saubik, maka itu mengawitkan pakaian engkau, wa atqa li rabbik, dan lebih takwa bagi Tuhan engkau. Artinya Sayyidina Umar dalam kejadian ini yang diambil faidah, satu, dalam keadaan kondisi seperti itu pun Sayyidina Umar sempat amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, orang tersebut orang yang memuji Sayyidina Umar. Laki-laki itu yang memuji Umar, engkau beruntung, engkau sahabat Nabi, engkau mati syahid. Tapi kalau orang itu salah, orang itu ada keliru, tetap ditegur oleh Sayyidina Umar. Angkat tapi itu tap air ke tanah. Itu mengawitkan tapi kamu ada rigat artinya. Yang kedua, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qala libnihi, kemudian Umar berkata kepada anaknya, ada yang mengatakan Abdullah, intalik ila Aisyata ummil mu'minin, wahai anakku, pergilah engkau ke rumah Siti Aisyah ummil mu'minin. Faqul, katakan kepada Siti Aisyah, yaqra'u alaiki Umar as-salam, Umar mengucapkan salam kepada engkau. Wala taqul, jangan kau kata Amiral Mukminin, tapi katakan Umar. Fa inni lastul yauma lil mu'minina amira, karena aku hari ini bukan lagi Amiral Mukminin. Wa qul, katakan kepada Aisyah, yasta'zinu Umar ibnul Khattab ayyudfana ma'a sahibai. Umar minta izin, bolehkah dikubur serta dua sahabatnya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan rumah Aisyah, karena itu masih jadi rumah Siti Aisyah, belum jadi bagian masjid. Karena itu rumah Aisyah, nang bakubur di situ Rasulullah suami Siti Aisyah, nang bakubur di rumah Siti Aisyah itu Abu Bakar Siddiq, abahnya Siti Aisyah. Umar hendak coba kubur umpat di sana, lalu minta izin kepada Aisyah. Nah, pada akan orang Siti Aisyah, bolehlah aku umpat bakubur di situ. Faqalat,
berkata Aisyah, ujar Aisyah, kuntu ridhu li nafsi. Sebenarnya aku hendak segan aku seorang bakubur di situ. Aku hendak bakubur di situ. Aku, abahku, lawan rakiku. Wala usirannahu ala nafsi, dan aku utamakan Umar atas diriku. Ya aku bakal aja Aisyah. Ya Umar aja dikubur situ, aku kada usah. Wala usirannahu ala nafsi, dan aku utamakan Umar ala nafsi atas diriku. Falamma aqbala, manakala datang anak Sayyidina Umar tadi. Qala, berkata Umar, maladaik, apa kabar dari engkau? Nah, kayak apa berita Aisyah tadi daripada akan aku nempat bakubur itu kayak apa? Qala, jar anak Sidin Ibnu Umar, alladzi tuhibbu ya amiral mu'minin, seperti yang kau inginkan hai amirul mu'minin. Siti Aisyah mengizini engkau berkubur di rumahnya. Azinat, dia mengizini. Faqala, berkata Umar, alhamdulillah, ma kana syai'un ahamma ilayya min dzalik. Tidak ada sesuatu yang paling kupentingkan daripada yang demikian itu. Itu yang sangat kupentingkan, bahwa aku bisa berkubur di samping dua sahabatku, Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faiza ana kubitu, ujar Umar, bila aku wafat, ihmiluni, bawa aku. Summa sallim, kemudian ucapkan salam kepada Siti Aisyah. Waqul, katakan kepada Siti Aisyah, yasta'zinu Umar ibn al-Khattab, Umar bin Khattab minta izin lagi sekali pulang. Kalau sudah kena aku mati, ya Umar, jenazahku bawa ke sana, minta izin pulang Siti Aisyah lagi sekali. Umar nak berkubur di sini. Fa'in adzinat li, jikalau Siti Aisyah mengizinkan aku, fa'adkhiluni, masukkanlah aku. Wa in raddatni, jikalau Siti Aisyah menolak aku, farudduni, maka kembalikan aku ila maqabiril muslimin, ke kuburan kaum muslimin. Qala Utsman radhiyallahu taala anhu, berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, ana akhirukum ahdan bi Umar. Aku, jar Utsman, orang yang paling akhir di antara kalian masa dengan Umar. Artinya aku menemui Umar itu menghembuskan napas yang terakhir. Wa dakhaltu alaihi, aku masuk ke rumah Umar. Wa ra'suhu fi hijri ibnihi Abdullah, kepala Umar berada di asuhan putranya Abdullah. Faqala, ujar Umar, da' khaddi bil ardi la ummalak, letakkan pipiku di bumi, kada usah diasuh, biar letakkan pipiku ini ke bumi, la ummalak. Nah, itu hanya kata-kata biasa, la ummalak. Artinya Umar kada senang diasuh kepala Sidin itu. Da' khaddi bil ardi, letakkan pipiku di bumi. Fahal khaddi wal ardu illa sawa, tidak ada, apakah pipiku dan bumi itu melainkan sama. Pipiku dan bumi sama aja, sama pada dari bumi artinya asal. Wa sami'tuhu yaqulu, dan aku dengar lagi Umar berkata waktu itu, jar Utsman, waili wa waila ummi, celaka aku, celaka ibuku, illam taghfirli, jikalau engkau tidak mengampuni aku ya Allah. Hatta fadat nafsuhu radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga beliau menghembuskan napasnya yang terakhir. Di dalam beberapa sejarah disebutkan bahwa Sayyidina Umar ini ustushhida yaumal arbi'a di arba'in bakina min dzulhijjah sanata 23 hijrah. Beliau mati syahid pada hari Rabu
4 hari tersisa bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. An salasin wa sittina sanah, berumur sama 63 tahun. Di situ Nabi kita 63, Sayyidina Abu Bakar 63, Sayyidina Umar 63. Dan beliau memegang kekhalifahan kurang lebih 10 tahun 6 bulan menjadi khalifah. Nah, di masa Umar inilah sangat banyak kemajuan-kemajuan kaum muslimin dalam menaklukkan kota-kota, negeri-negeri yang bukan muslim direbut oleh kaum muslimin. Itu di masa Sayyidina Umar bin Khattab ini. Yang ke situ selanjutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma innaka as'aluka al-afwa wal-afiyah mu'afatan daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.